Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, damai, dan berbudaya bagi kita semuanya. Tabikun, Ya. selamat pagi, siang, malam seluruh warga kota Metro, khususnya sahabat PKK dimanapun berada. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat meskipun kondisi cuaca di luar berfluktuatif, kadang panas, kadang hujan, kadang tidak bisa kita kira. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Yeri Nurkartiko. Pada kesempatan kali ini di podcast kita, podcast PKK Talk for Metro Ceria, kita kedatangan salah satu narasumber yang paling penting menurut saya pribadi setidaknya untuk perkembangan fashion atau busana khususnya di kota Metro. Namun sebelum ke sana ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di pembukaan. Kekuatan sebuah kota itu salah satunya terletak pada warganya. Warga yang kreatif, warga yang produktif, warga yang inovatif, dan warga yang cerdas. Dan Metro dianugerahi kekuatan warga yang seperti itu. Metro kota yang kecil tetapi warganya dianugerahi oleh Tuhan dengan warga yang memiliki kekuatan seperti itu, sehingga meskipun kota kecil, kemudian resource yang lain, misalnya sumber daya alam kita tidak punya, sumber daya yang lain-lain, sumber tambang juga tidak ada, tetapi geliat di kota Metro ini sangat melaju dengan pesat gitu. Nah, apa hubungannya warga dengan beberapa permasalahan termasuk yang akan kita peringati di bulan ini, yaitu di bulan ini beberapa hari ke depan kita akan memperingati Hari Peduli Sampah, yang sampah juga bukan hanya masalah lokal perkotaan tapi juga masalah dunia. Dan warga kota yang kreatif, inovatif itu berkolaborasi dengan berbagai pihak, berbagai elemen, tentunya dengan pemerintah juga, termasuk dengan PKK sebagai mitranya pemerintah, tidak berhentinya melakukan kegiatan-kegiatan di dalam hal penanganan persampahan. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman yang salah satunya diwakili oleh sahabat saya yang ada pada kesempatan kali ini, itu nanti kita bisa kupas tuntas dan banyak sekali informasi serta keterangan yang bisa kita gali. Teman-teman juga nanti bisa mengikutinya di channel YouTube kita atau di Instagram PKK untuk menggali informasi lebih lanjut lagi. Daripada berpanjang lebar, mari kita sambut pada kesempatan kali ini Mbak Linda. Silakan Mbak Linda, selamat pagi, apa kabar? Pagi, kabar baik, alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat, meski gloomy. Langitnya gloomy, tapi hati nggak gloomy. Sebelum jauh, mungkin meskipun sudah terkenal seantero, mungkin dunia juga sudah berkenal. Mari mungkin kita dengarkan Mbak Linda memperkenalkan diri, silakan Mbak. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Linda Sudibyo. Sebenarnya saya pendatang baru di Kota Metro ya. Baru 6 tahun, cukup lama. Ya, kebetulan ketika pindah di Metro, saya melanjutkan hobi saya bergerak di fashion karena saya tertarik fashion. Sebenarnya dulu sih pembelanja tepatnya ya gitu. Berarti fashion itu bukan latar belakang pendidikan, tetapi hobi ya. Garis besarnya adalah hobi. Ya. Jadi kalau dulu saya kebetulan sekolahnya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, S1-nya, S2-nya di Perencanaan Wilayah dan Perdesaan IPB gitu ya.
dan saya bekerja sebagai konsultan di Bank Dunia untuk pemberdayaan masyarakat khususnya isu anti korupsi. Ya. Tapi kemudian setelah memutuskan pensiun dini, pulang ke Metro bersama suami gitu Ya. kembali kesenangan untuk bergelut di wastra fashion itu muncul kembali dan akhirnya tahun 2018 akhir saya mengeluarkan brand fashion yang bernama Jan Ayu. Jan Ayu, oke. Iya, gitu. Yang sudah mendunia. Amin. Ya, berarti tadi yang saya sampaikan di awal tadi tidak salah bahwa Metro ini dianugerahi warga yang kreatif dan punya banyak sekali inovasi dan yang lain-lain. Selamat datang Mbak Ami, selamat bergabung di podcast PKK Talk for Metro Ceria. Selamat datang. Baru saja kita bahas mengapa fashion menjadi pilihan hobi yang digeluti oleh Mbak Linda. Belum selesai ceritanya Mbak. Kenapa harus fashion gitu? Ketika banyak sekarang perempuan juga yang aktif di otomotif, kemudian misalnya di make up atau mungkin ada yang sekarang banyak influencer fitness dan yang lain-lain gitu. Nah, kenapa fashion gitu Mbak? Ya, pertama memang karena dulu sebagai perempuan yang bekerja formal, tentu saja fashion menjadi bagian dari gaya hidup lah waktu itu ya. Tapi kemudian ketika saya pensiun dan kebetulan di rumah banyak ketemu dengan anak-anak pegiat budaya dan sejarah Lampung gitu ya, itu tiba-tiba ada semacam alarm gitu di kepala. Waktu itu saya ingat betul kita sedang berdiskusi tentang bagaimana orang-orang Lampung asli gitu ya menyimpan tapis sebagai warisan adat gitu ya, dan mereka bercerita bahwa usianya sampai 40 tahun sampai 60 tahun gitu turun temurun. Pertanyaannya saya waktu itu di kepala adalah ketika mungkin ada background pemberdayaan ya, kalau orang di satu keluarga menyimpan 2 buah tapis misalnya dan bisa bertahan sampai 40-60 tahun, so bagaimana para perajin akan hidup? Artinya kan produksi tidak akan bekerja dengan keras, tidak akan bergerak terus gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan besar waktu itu. Terus kemudian berpikir, oke, aku harus ambil bagian di sini. Aku harus membuat sesuatu yang bisa dipakai orang setiap hari, dibutuhkan orang setiap hari. Kita harus create demand kan gitu ya. Sehingga berimplikasi pada kebutuhan yang lebih besar terhadap ibu-ibu perajin tapis gitu. Idenya waktu itu begitu awal. Nah, kalau Mbak Ami sendiri nih, apakah fashion itu menjadi hobi atau yang kemudian didorong oleh orang tua pada awalnya, nggak ada pilihan, udah kamu bagian fashion gitu. Atau seperti apa latar belakang kenapa sampai akhirnya sekarang menggeluti fashion, Mbak? Oke. Tadinya itu saya kan jurusan ekonomi sebetulnya. Iya. Yang jelas fashion bukan latar belakang pendidikan. Bukan latar belakang, cuma memang dari dulu tuh memang hobi tuh ketika saya pernah lomba pop singer dulu tuh, saya ngelihat apa ya, aku mau pakai baju apa ya, bingung kan. Akhirnya aku gambar sendiri, aku ke penjahit sendiri, aku jelasin nih minta gini, nggak taunya bagus gitu. Akhirnya kok teman-teman juga suka, coba dong aku digambar-gambarin. Itu aku SMA itu kalau nggak salah. Nah terus saya sekolah di Jogja, di sana saya kuliahnya sih ekonomi ya, nggak ada jurusannya, cuma tetap teman-teman saya juga hobi nyanyi di kampus kan, memang aktif di nyanyi, sering manggung lah ya. Nah itu kalau lomba-lomba aku ya tetap desain aku sendiri. Nah ketika saya sudah lulus, tadinya sebetulnya keterima di bank di Jakarta. Cuma sama bapak itu karena perempuan jauh banget dan di kota besar, udah deh nggak usah aja deh gitu kan. Ya udah saya balik lagi ke Jogja, saya les lagi lah. Tiba-tiba ada temennya Mbak nengokin Mbak yang sedang melahirkan lah. Ketemu saya seorang ibu, Ibu Afiati Ma'ali. Beliau adalah putranya Bapak As'ad Humam. Mungkin Mas tahu ada di buku Iqra itu di belakang ada Bapak. Nah itu beliau, saya diajak beliau, beliau itu nawarkan saya, Mbak Ami mau
kerja di tempat saya enggak? Udah kerja belum gitu kan? Aku bilang saya udah tawaran di Jakarta Bu, sebetulnya udah nggak usah sama saya aja. Akhirnya saya diminta untuk datang ke kantornya. Saya ke kantornya, ternyata beliau tuh pengusaha yang punya batik, punya bordiran, dan beliau juga pengrajin kuningan. Selain sekarang Iqra itu kan ada di beliau juga gitu loh. Sekarang saya pikir kenapa nggak saya coba gitu kan. Saya pertama diajak ngobrol, Mbak Ami itu sukanya apa, gimana, mau kemana, di sini posisinya mau yang mana. Saya bilang, saya ini orang ekonomi Bu, saya manajemen sebetulnya. Apa ke manajemennya aja? Ya mau nggak Bu? Saya bilang saya nggak apa-apa. Ya udah, aku taruh di pemasaran ya, gitu kan. Saya oke. Setelah itu ngobrol-ngobrol lama, saya agak melihat toko dan perusahaan pabriknya Ibu, saya ngeliat kok kayaknya ada yang kurang ya gitu. Beliau kan nanya sarannya saya gimana, saya nanya ya mohon maaf Bu, saya juga masih awal sebetulnya. Saya sampaikan kayaknya kalau untuk pewarnaan kayaknya kurang pas kalau untuk dipasarkan, karena kok agak dominan yang warna gelap gitu. Kalau yang terang aja gimana Bu, yang agak soft gitu. Beliau ya udah oke. Akhirnya semuanya saya handle Mas, dari pemilihan bahan sampai produksi, karena kita kolaborasi sama Tasik. Itulah awalnya saya tuh hobinya di situ tertuangkan. Jadi sampai Ibu tuh kan punya butik juga, ya kan? Butiknya beliau tuh kadang kalau Ibu manggil, Mbak, yuk kita cari bahan gitu. Oke Bu, sama yang desainernya itu kami berangkat. Pilih-pilih bahan, besoknya udah ini Ibu pasrahin sama kalian. Jadi saya itu kolaborasi sama desainernya. Ini gini, coba-coba gambar kayak gini, buat kayak gini deh gitu. Wah keren Pak, keren. Akhirnya terjual. Dan Ibu promosinya tuh memang simpel. Ibu kan ada di gerakan organisasi lah. Beberapa gerakan organisasi itu beliau ada di sana. Jadi Ibu tuh hanya sampel, manekin berjalan, pakai baju yang kita desain. Ternyata orang-orang sana suka, akhirnya pesan. Jadi dari situ, selain kita juga door to door ke toko-toko, calling kan Mas, kan kita udah partainya besar, sampai mereka juga Ibu tuh sebetulnya udah ekspor juga sih ke Brunei, ke Malaysia. Nah seiringnya waktu, karena orang tua itu Ibu saya membutuhkan saya di sini, ya saya melepaskan semuanya untuk akhirat lah, untuk Ibu. Nah di sini sebetulnya saya tuh bingung juga mau ngapain gitu kan Mas. Akhirnya saya sementara memang ada aktivitas lain yang bisa saya kondisikan, hiburan lah Mas. Nah setelah kesini, tapi tetap yang namanya desain itu tetap saudara-saudara, teman masih tetap. Cuma ya saya sih masih nggak berbayar lah, terserah mereka lah ya. Nah, terus alhamdulillah pas kemarin ada lomba wastra itu, alhamdulillah saya dipercaya untuk dapat juara 1. Jadi semakin yakin kalau saya ini bisa gitu kan. Alhamdulillah, terus kita kolaborasi, yuk kita bikin ini, kolaborasi ini komunitas untuk sama-sama maju bersama. Karena saya rasa kalau kita sendiri majunya lambat. Tapi kalau kita bersama kompak, apalagi ada event terus, itu akan terus terdengar. Alhamdulillah ya Mbak Linda, kita selama 2 tahun ini ya, 2 tahun ini. Terutama Mbak Linda yang sudah lama ini, saya berguru sama beliau juga, diajarin tapis, diajarin ekoprint. Terima kasih loh Mbak Linda. Amal jariah ya. Berarti itu ya, sahabat PKK, 2 orang perempuan hebat di depan saya ini yang menjadi tamu kita pada kesempatan kali itu, sekali lagi latar belakang pendidikannya itu bukan Passion. tidak ada hubungannya dengan fashion, tetapi karena hobi dan mungkin gift juga ya, ada. Nah, apakah Mbak Linda sama Mbak Ami itu menspesifikasikan diri? Oh ya, saya senangnya, apakah menspesifikasikan diri? Oh ya, saya desainer untuk pakaian muslim. Oh saya pakaian yang lain lah, yang umum di luar yang pakaian muslim, atau gimana Mbak? Mungkin Mbak Linda dulu. Oke,
Kalau saya sebenarnya ini kan tergantung dengan karakter kita Iya. sih sebenarnya ya. Pertama garisnya selalu ke arah yang etnik. Hmm, Kebetulan saya sukanya ya, itu. yang etnik ya. Ya, tapi saya memang tidak menspesifikasikan sebagai busana muslim. Oke. Karena buat saya keberagaman itu keindahan. Ya, ya. Jadi saya selalu merancang busana-busana yang mungkin dipakai orang berbusana muslim Ya. dan juga tidak. Ah. Dan secara strategi ekonomi jelas ya. Iya, pangsanya iya, tidak iya, besar. iya, 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 iya. Tapi memang pada saat kesini sekarang itu ada tren yang berkembang di global bahkan itu munculnya yang istilah modus fashion. Jadi kalau dulu modus fashion itu diartikan sebagai busana muslim gitu. Sekarang sudah mulai bergerak nih diskusi-diskusi bahwa modus fashion itu tidak diterjemahkan ansih sebagai busana muslim tapi sebagai busana yang sopan. Busana yang santun. Kalau lihat ada beberapa brand besar seperti Klambi itu dia selalu modelnya tidak berbusana berjilbab tapi bajunya selalu panjang. Nah, itu sebenarnya kan mencoba menangkap market yang lebih luas ya. Dan secara prinsip memang saya lebih sepakat perempuan mencitrakan dirinya sebagai perempuan yang santun. Sehingga pakaian santun menjadi penting. Tapi tidak menspesifikasikan sebagai busana muslim. Karena idenya mencintai keberagaman. Oh, iya. Kalau Mbak Ami? Sama sebetulnya kan saya juga nggak ada spesifikasi harus ke A ke B karena selama ini teman-teman saudara saya sendiri suka minta kalau pas ada acara pernikahan desain kebaya gitu kan Mas, pas ada mau lebaran pengen buat syar'i gitu kan Mas, satu keluarga kan ini jadi nggak harus ke A ke B tapi ke sini karena saya berhubungan sama Wastra kemarin. Wastra pun saya cintai, terutama karena untuk membangkitkan semangat juga mengangkat metro. Saya rasa ada plusnya lah kalau kita juga menaikkan Wastra metro, terutama yang sekarang ini yang sedang lagi digaung-gaungkan lah ya, leluhak tahambur itu kan, itu motif yang harus kita gaungkan supaya terdengar sampai nasional atau dunia lah ya, karena kan banyak juga teman-teman dari daerah-daerah lain juga sudah mulai bangkit kan, seperti di Palembang kan juga ada tuh yang mulai bangkit batiknya. Kenapa kalau kita ini kan motif memang nggak cuma batik aja ya Mbak Linda, semuanya bisa, sampai daun pun bisa dibuat leluhak kan ya. Nah itu intinya. Terima kasihlah sama saya, berterima kasih banget sama pemerintah juga karena punya motif baru yang membuat kami desainer ini bisa berpikir lebih maju lagi gitu loh. Mau bikin apa nih, leluhannya diapain kan? Kalau bertambahlah ilmunya. Intinya seperti itu. Menariknya adalah gini juga. Mbak Linda bukan asli Metro, baru 6 tahun di Metro. Mbak Ami penduduk yang asli, lahir dan besar di Metro. Nah, melihat gini, sampai sekarang ya, apa kira-kira yang menjadikan Metro punya potensi yang kuat nggak sih gitu? Punya potensi yang besar nggak sih untuk memajukan Wastra atau menjadi center of excellence-nya Wastra paling nggak di Sumatera gitu? Menurut Mbak Linda sama Mbak Ami kayak mana? Oke. Kalau saya pertama begini, walaupun saya baru 6 tahun di Kota Metro, tapi saya punya intuisi. Seperti yang di pembukaannya Mas Pak Kelly tadi. Saya ada feeling yang cukup kuat. Metro memiliki kekuatan di kreativitas warganya. Mungkin saya juga bisa share sedikit ya. Kenapa saya dan teman-teman di Compassion kemudian melakukan kegiatan yang nanti bisa kita explore tentang Saywawai. Jadi saya melihat bahwa Metro bisa menjadi pusat kreativitas fashion. Di situ akan ada Wastra ya, di dalamnya akan ada Wastra, ada fotografi, ada turunannya yang bisa mengikuti. Kenapa? Karena pertama begini, di Lampung aja ya, saya waktu itu berdiskusi dengan teman-teman kami berlima, Compassion ada Jan Ayu, ada Emi Kasiro, ada SK Klambi, ada Canting Batik Metro dan DND Sari. Nah, yang saya bayangkan begini,
Di Lampung itu aktivitas fashion itu hanya ada 1 tahun sekali yang dilakukan oleh pemerintah ya. Iya, iya. Itu Lampung Fashion Show. Dan itu setiap kabupaten kota hanya diwakili oleh 1 desainer. Iya. Pertanyaannya, jika di dalam 1 kabupaten ada lebih dari 1 talent, Iya. mereka mau kemana? Iya. Kebetulan saya Jan Ayu beruntung karena saya sudah mewakili kota Medan. Iya. Tapi buat teman-teman yang lain belum. Nah, bagaimana dengan kabupaten kota lain? Hmm. Akhirnya yang kepikir oleh kami adalah kenapa enggak Metro sebagai pusat belajar Iya. bagi pemula. Iya. Dan sebab karena kami juga bukan orang yang excellency Iya. fashion gitu ya, kita sama-sama belajar sebenarnya gitu. Tapi saya yakin dan saya have a big feeling Iya. kalau kita bisa menjadi mungkin pionir, Iya. mungkin pemula yang men-trigger teman-teman di kabupaten kota lain bahwa bikin duit gitu. Iya. Kita bisa memulai di sini, Iya. nggak harus di Jawa. Wastra nggak harus dimulai di Jawa. Lampung punya wastra keren banget gitu ya. Kalau saya lihat Tapis gitu tuh, kenapa saya kemudian tadi cerita di depan, saya gemes sekali gitu. Kalau NTT bisa mendunia gitu ya. Iya. Tapis nggak kalah keren Betul. dibanding NTT gitu ya. Hanya kita perlu sedikit saja memoles, itulah keahlian desainer gitu. Iya. Bagaimana kita memoles, membuat sebuah wastra yang turunan dari sekian ratus tahun yang lalu itu menjadi relate dengan kondisi sekarang. Iya. Jadi masuk akal untuk dipakai pakaian sehari-hari. Nah, itu kan tantangannya gitu ya. Dan aku yakin betul kita bisa. Metro banyak orang-orang keren, banyak orang kreatif gitu. Jadi saya kira kami berlima memberanikan diri untuk menjadi pionir, menjadi ajang coba-coba, menjadi tempat untuk belajar bersama gitu ya. Kalau ada salah ya diseneni lah, kami ya gitu ya. Tapi intinya kami memulai, karena saya kira ide besar itu nggak ada artinya kalau kita nggak berani melangkah. Dan saya kira saya Wawai sudah melangkah untuk yang kedua kali, sudah 2 langkah. Saya sebagai saksinya. Ya. Karena kami memulai, kami juga memberi ruang semua. Iya. Ada teman-teman dari anak-anak istimewa, itu kita supaya masyarakat juga tahu mereka sanggup kok, itu mereka bisa dan mereka buat pelajaran untuk yang lainnya. Oh, ada tempatnya ya gitu kan, istilahnya kita mengajak mereka, terus mengajak anak-anak SMK, memberi ruang. Itu kemarin kita udah cerita ke sana ya, Linnya. Ayo jangan cuma nanti selesai SMK hanya ikut orang untuk menjahit, tapi kamu harus bisa berkreasi. Yang nggak pernah belajar aja kami mau. Yang intinya bahwa kita harus mau, kita harus nunjukin bahwa kita sanggup. Insya Allah kedepannya lebih positif. Seperti kami berlima, itu kolaborasi yang bagus. Ada yang syar'i, ada yang gaun-gaunan, ada yang etnikan. Jadi kita saling belajar, saling aku belajar sama Linda mungkin ngelihat punya aku ngelihat punya syar'i kan. Oh, ini gini ya, oh ini bisa diginiin ya, gitu kan, ilmunya dapat. Kami berlima bukan cuma jalan sendiri-sendiri, tapi kami jalan bersama, satu jalan, dan kami saling berbagi ilmu. Itu yang bisa saya sampaikan. Pernah nggak terpikir gini juga? Kalau saya pernah tuh di bus Transjakarta itu ada beberapa orang gitu naik di halte, saya lupa di Gajah Mada atau apa, dia pakai tas tulisannya sekolah mode di Jakarta lah gitu ya. Nah, saya kepikiran dari apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Mi, mungkin nggak sih misalnya 5 orang teman-teman ini yang tergabung itu punya sekolah yang sama, sekolah mode, sekolah model, sekolah apapun tentang fashion dari A sampai Z-nya, punya tempat sekolah di kota Metro gitu. Gimana Mbak Linda? Nothing impossible. Iya. Ya, tapi sepertinya gitu. Membuat sesuatu yang formal saat ini belum menjadi pilihanku kalau pribadi ya, tapi sekolah dalam pengertian tempat belajar itu sangat mungkin. Iya. Contohnya saya Wawai tahun ini misalnya ya, saya Wawai tahun ini kita menggunakan 85 model. Dari mana Metro kota yang kecil ini punya model sebanyak itu? Kami lakukan adalah melakukan audisi. Ternyata Metro itu banyak sekali yang punya bakat, yang punya keinginan
nyaman untuk belajar menjadi model. Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Kita kasih briefing, kita kasih coaching gitu ya. Itu kan tempat belajar. Ya. Nah, kemudian itu untuk dari dunia modelingnya gitu. Kemudian untuk dunia fashion ya misalnya, meski kami ini bukan orang fashion misalnya, kemarin seperti yang Mbak Ami tadi sampaikan, ketika kita berkunjung ke sekolah-sekolah, kita ingin menginspirasi adik-adik atau anak-anak kita ini supaya memiliki mimpi yang lebih jauh. Ya, jangan bermimpi setelah lulus saya kerja di konveksi, tapi kamu harus bermimpi bahwa saya akan punya brand saya sendiri. Gitu. Dan saya rasa kami berlima siap untuk menjadi teman belajar bersama. Saya kira itu sih ya. Ruangnya mungkin akan menjadi mungkin akan dengan sendiri nanti berjalan berkembang gitu ya. Tapi ya itu tadi, sekolah sebagai terjemahan dari tempat belajar itu sangat mungkin banget dilakukan. Karena kan kita juga tagline besar Metro itu kota pendidikan, kota sekarang itu jadi kota berpendidikan. Artinya semua hal bisa digali gitu. Nah, sekarang ini compassion itu sendiri apa sih? Mungkin teman-teman di rumah atau dimanapun berada, terutama sahabat PKK, masih bertanya-tanya gitu. Mungkin pernah lihat banner yang untuk acara besok di hari malam minggu besok itu, ini siapa sih, ini apa sih gitu ya, compassion itu. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya gitu. Nah, compassion sendiri itu latar belakangnya apa, kemudian kenapa, sudah berapa kali, kalau yang lain mungkin ada beberapa yang tahu ya. Terus kemudian besok tuh seperti apa gitu. Mungkin bisa Mbak menjelaskan gitu. Compassion komunitas pegiat fashion. Komunitas pegiat fashion. Karena tadinya kita mau ngomong desainer gitu, kita agak mundur dulu, takut nih ya, karena kita mengertinya agak sulit ya. Kalau pegiat kan arti memang kita bergelut di Jadi itu kita bersama, ini memang kesepakatan bahwa kita bikin komunitas. Saya lihat di Metro memang belum ada komunitas untuk fashion. Iya. Kita sharing. Bahasa sendiri compassion itu memang dari bahasa si topik kepala itu. Beliau ini tinggi. Merangkai katamu juga. Jadi terkondisilah compassion. Oke, iya. Jadi kalau saya boleh bercerita di sini, Pak Yeri, sebenarnya awal-awalnya itu Mbak Ami, Mbak Budi, Bunda Chandra, Mbak Desi itu sudah bertemu beberapa kali. Saya itu pendatang baru ya. Ya sebetulnya dari saya kondisi. Saya bilang. Jadi mulanya itu dari dispora, kan pelatihan wastra, pelatihan desain dengan menggunakan wastra, kemudian dilanjutkan dengan lomba desain. Nah setelah itu selesai, ini teman-teman ngumpul, yuk kita bikin fashion show gitu lah, gampangnya begitu. Terus berapa kali pertemuan, mungkin 2 kali pertemuan saya diajak gabung, kemudian bergabung, disitulah kemudian muncul kata, meluncur aja komunitas pegiat fashion gitu ya, karena kita harus punya nama. Nah kemudian yang berkembang adalah gitu, unik menurut saya dinamikanya ya gitu. Jadi dari impian sederhana ibu-ibu yang senang jualan baju dan senang pakai baju bagus, pengen lenggak-lenggok menunjukkan karya. Kemudian waktu itu saya nggak tahu ya, mungkin karena kalau kata Mbak Ami itu mikirnya tuh kayak kadang-kadang gitu ya, itu ada yang terpikir sisa-sisa pekerjaan saya di pemberdayaan kali ya gitu. Jadi saya berpikirnya mimpinya harus diperbesar. Mimpinya nggak hanya sekedar saya mau jualan baju. Saya harus membawa misi tertentu. Buatku pribadi gitu ya, malu Ahlin gitu. Masa kamu nggak bawa ide yang lebih besar dari jualan? Bukan ngomongin jualan itu remeh ya, tapi maksudnya harusnya kita bisa membesarkan mimpi gitu ya.
membesarkan mimpi. Jadi waktu itu kemudian dilalah ya, kita pakai ilmu cocokologi. Karena waktu itu bulan Januari pertama ketemu, terus kita Februari ngadain event. Nah waktu itu kita bingung nih eventnya apa, karena saya kekeh gak mau kalau cuma jualan baju. Event harus kasih tema apa gitu ya. Nah saat itulah ada yang namanya Bapak Taufik Rinaldi itu. Iya, Bapak Taufik. Saya kenal kayaknya. Dia masuk, kita ngomongin tema kita pasin dengan waktu Hari Peduli Sampah. Nah kemudian itulah Kota Atik Gatuk dengan kemampuannya bersilat lidah gitu ya. Saya tahu lah bagaimana dia bermain lidah. Ya. Nah keluarlah tagline Saiwawa. Say no waste is our way gitu ya. Dan kami melihat itu ternyata cocok banget ketika kita menyadari bahwa industri fashion adalah salah satu gitu ya. Betul. Jadi ini dia, ketemulah rasanya apa yang menjadi semacam mimpi saya. Apa sih yang muatan apa yang mau kita bawa gitu dari biar tidak hanya sekedar fashion show jualan baju gitu ya. Nah ketemulah gitu. Akhirnya Saiwawai menjadi tagline kita untuk event yang rencananya akan kita lakukan setiap tahun. Setiap tahun di bulan Februari. Gitu ya. Nah kemudian untuk buat Saiwawai itu menjadi konsisten dengan judul maupun konsep acaranya gitu, kita selalu mengkampanyekan kegiatan-kegiatan atau fashion yang dikenal dengan istilah sustainable fashion. Bagaimana fashion juga peduli terhadap lingkungan, gitu ya. Tahun lalu kita berlima kasih kisi-kisi gitu ya, tantangan. Pertama boleh menggunakan bahan yang ramah lingkungan, misalnya ekoprint dan seterusnya, warna alam. Boleh menggunakan perca, misalnya Jan Ayu pakai perca, kita pakai waktu itu temanya kintsugi, the beauty of kintsugi gitu, ketidaksempurnaan, keindahan dalam ketidaksempurnaan. Kita pakai perca-perca. Atau juga ada tema-tema Mbak Ami juga pakai perca, Bunda Chandra juga pakai perca ya. Nah kemudian juga kita menggunakan model desain yang minim cutting. Bu Budi tidak ada jahit bahkan ya. CBM kain jahit gitu ya. Kemudian Jan Ayu juga banyak menggunakan desain yang terinspirasi oleh baju-baju kimono Jepang. Dia kan juga nggak buang limbah. Gunting aja nggak banyak limbah. Nah itu tahun lalu. Tahun ini, tahun ini ada yang unik juga Mas. Masa Bapak sih yang nggak konsisten? Kalau lihat usianya Mas, tapi kalau lihat beroknya kayaknya Pak. Kalau tahun ini tantangan kita kepada teman-teman confession, kita didorong untuk turut serta memperpanjang masa berlakunya pakaian sehingga tidak mudah segera masuk tempat sampah. Caranya dengan apa? Cycle. Itu bagaimana merubah baju yang sudah lama supaya relevan dan bisa digunakan zaman sekarang. Gitu ya. Jadi nanti kalau Pak Yeri datang harus datang ya. Itu ada baju yang usianya 73 tahun. Nanti dibacain nggak tuh pas modelnya jalan dibacain? Iya dong. Nanti ada layar yang menunjukkan before-nya, terus after-nya model. Menarik. Ada yang usianya 64 tahun. Ya paling muda itu 13 tahun. Itu kan kalau kita bayangin daster kan 3 bulan udah masuk jadi lap. Iya. Saya juga punya ibu saya. 64 tahun. Menarik. Soalnya memang fashion pakaian itu, kain itu kalau saya datang ke TPA itu agak lumayan banyak juga dan susah hancurnya gitu. Saya jadi teringat, saya masih punya di lemari saya itu salah satu baju yang dipakai oleh ayah saya ketika sebelum menikah dengan ibu saya. Jadi menarik juga, berarti salah satu cara untuk mengurangi sampah, kontribusi dari teman-teman desainer itu memang di sisi lingkungan itu ada yang namanya life cycle analysis, bagaimana memproduksi sesuatu yang masa usia pakainya panjang dan tidak segera menjadi sampah, dan banyak pilihan. Jadi saya keinget tuh, kalau ini menjadi event tahunan, kita bisa tagline-nya tuh banyak.
Selain Hari Peduli Sampah kan Februari itu terkenal juga dengan Valentine's Day, hari kasih sayang begitu kan. Meskipun itu mungkin kita bisa berpolemik ya, bukan budaya macam-macam. Tapi tagline-nya Hari Kasih Sayang itu artinya fashion juga bisa sebagai bentuk kasih sayang, bukan hanya kasih sayang sesama manusia, laki-laki ke perempuan atau yang lainnya, tetapi juga kasih sayang antara kita ke alam. Sehingga saya mudah-mudahan sih ini menjadi event tahunan yang mengingatkan itu. Ada Hari Peduli Sampah di bulan Februari, ada hari kasih sayang juga. Apalagi tahun ini teman-teman Compassion modelnya ada yang teman-teman yang itu ya disabilitas yang Jadi juga muatan saya wawai itu kalau diingat tahun lalu Pak Yeri melibatkan ibu-ibu petugas kebersihan. Jadi sebenarnya salah satu misi Compassion juga kita mencoba memotret orang-orang penting yang kadangkala kita abaikan. Jadi kalau tahun lalu kita mengangkat ibu-ibu petugas kebersihan perempuan, kriterianya selalu perempuan. Kemudian sorry ya Pak, jadi tadinya saya mau ngelamar jadi apa? Saya masuk kayak jadi model. Mereka adalah seorang penggerak atau pegiat. Yang kemudian yang ketiga adalah berada di isu lingkungan ataupun kemanusiaan. Jadi kalau tahun lalu kita di lingkungan fisik, sekarang kita ngomongin lingkungan sosial. Jadi pedulian terhadap teman-teman yang difabel. Tahun ini begitu. Nanti tahun depan ada lagi isu. Sebenarnya juga ini kan ingin mendorong Metro sebagai kota inklusi saya gitu ya. Inklusi dan inklusif kan. Yang kota ramah anak lah, ramah difabel lah, tapi juga kota terbuka dan yang lain-lain. Oke, kasih bocoran besok itu mungkin banyak juga yang belum tahu teman-teman atau sahabat PKK dimanapun berada itu besok apakah terbuka untuk umum? Kalau mau datang itu apakah harus ada undangan khusus atau kalau di tempat-tempat lain kan kayaknya pakaiannya dress code-nya tuh ada. Terus waktunya seperti apa, kemudian tempatnya di mana, bla bla bla, kasih bocoran ke kawan-kawan juga biar juga teman-teman antusias juga gitu. Oke, Mbak Mi. Acaranya ini memang ada undangannya juga ada karena kita menyangkut orang-orang tokoh-tokoh lah ya. Nah, tapi kalau undangan untuk umum kita buka juga Mas, karena kita pengen menyampaikan sama masyarakat juga bahwa itu ada pelajaran loh di situ, ada ilmunya loh. Jadi teman-teman silakan, selain untuk hiburan mereka juga dapat ilmu, itu pertama. Yang kedua untuk yang datang monggo saja, mau pakai pakaian apa aja boleh. Kalau mau pakai wastra ya luar biasa karena ini menyangkut tema kami juga. Nah kalau untuk Mbak tambahan-tambahannya? Monggo. Jadi pertama acara ini tempatnya di Bumi Perkemahan Sumbersari Bantul. Betul. Acaranya dimulai jam 7 malam sampai 10 malam. 10 malam. Iya, tanggal 18 Februari. Malam Minggu besok. Teman-teman sahabat PKK ataupun warga masyarakat Kota Metro khususnya. Jadi acara fashion show fashion show yang diselenggarakan oleh teman-teman khususnya oleh Compassion yang bekerja sama berkolaborasi dengan banyak pihak itu akan diselenggarakan besok hari Sabtu tanggal 18, kalau nggak salah 18 itu hari libur ya. 18 malamnya malam minggu dimulai pukul 7 malam. Kalau saya tahun lalu datang lebih awal karena biasanya sudah penuh kursinya kalau mau ngelihat, karena kalau saya duduk di depan mau lihat model cantik ya gitu ya. Jadi itu kalau bisa mungkin pukul 6 atau setengah 7 sudah standby di lokasi. Kalau nggak salah harus ngisi absen ya. Kalau tahun lalu ngisi absen dan dapat snack juga. Itu pukul 7, kemudian lokasinya di Bumi Perkemahan Sumbersari Bantul yang berada di Kelurahan Sumbersari Bantul, pas perbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur ya kalau nggak salah wilayahnya. Kemudian akan ada pagelaran busana. Berapa orang modelnya mungkin bisa kasih tahu nggak? Aku tambahin lagi ya. Pertama itu tadi outdoor. Jadi pada prinsipnya semua orang boleh lihat. Tapi mohon maaf kalau nggak kebagian kursi. Karena memang ada undangan yang VIP, ada nomor kursi. Ada nomor kursi ya. Nah, gitu ya. Jadi ya
bawa bekal sendiri lah. Iya, bawa bekal sendiri. Oke. Gitu. Nah, kemudian kalau dress code pada prinsipnya bebas. Bebas, Kami sopan sangat santun ya. menghargai kalau misalnya teman-teman juga memanfaatkan ajang ini untuk kampanye wastra juga sih, Oke. gitu ya. Tapi juga ada satu lagi disarankan untuk tidak menggunakan heels karena outdoor. Iya. Gitu Iya. Dan medannya kan seperti itu kan. Oke. Kemudian mungkin yang agak baru sebenarnya ya dibocorin nggak apa-apa sih, Nah. kita sudah ada. Nah, Selain fashion show sebenarnya kan kita ada pementasan musik etnik dan teater. musik etik dan teater. Jadi Oke. yang unik adalah ini sebagai satu rangkaian pertunjukan Nah. sebenarnya, bukan Nah. kayak fashion show yang khusus fashion show ya. Jadi ini kayak proses panjang sebuah pertunjukan rangkaian antara musik, teater dan fashion show. Jadi ada, kalau orang MCH mungkin bilangnya ada 5 subsektor. Iya. Ekonomi kreatif itu ada di situ. Ada fotografi, ada videografi, ada pertunjukan, ada seni musik, dan ada fashion wastra. Dan yang jelas seni lighting kayaknya kalau yang kemarin aja siang hari bagus tuh lightingnya Iya, kan. Yang ini malam loh. Ini malam lebih Ada lebih keren lagi. tapi nggak usah dibocorin. Ya. Surprise. Kemudian juga model ada sekitar 85 85. Iya. Laki perempuan. Laki perempuan campur. Oh, iya. Gitu ya. Dan juga Anak-anak kalau kemarin kan kayaknya tahun lalu ada anak-anak kan. ada anak-anak ya. Teater juga ada anak-anaknya. Hmm. Nah, kemudian mungkin yang perlu juga saya share di sini sebenarnya terima kasih banget kami dapat dukungan yang luar biasa dari teman-teman Metro Fotografi. Fotografi. Mereka dengan berjibaku rapat siang malam. Tahun lalu juga ikut kan ya Betul, Metro Fotografi betul. ya. Saya ketemu Dan yang teman-teman luar Metro biasa Fotografi. banget sekarang itu MUA. Kami- Makeup artist. Iya. Makeup Kami artist. itu dapat 53 orang yang Masya komit, Allah, iya, 53 iya. salon yang komit untuk Tahun lalu tahun lalu hanya satu organisasi Harti. dua organisasi. Sekarang 2 organisasi, bahkan ada dari Bandar Lampung, dan itu Bandar Lampung. melibatkan 53. Mantap. Kalau nggak ditutup itu kemarin mungkin Lebih. Ya yang kita Iya. ketemu itu ya. Nanti Iya. satu model satu salon. Terus kemarin itu kayaknya kita ketemu yang di Sekam itu kan ada semacam audisi itu dari berapa banyak yang daftar model yang berminat untuk ikut jadi model, kemudian terpilih berapa orang itu? Ya, untuk compassion kan rata-rata sudah punya model sendiri. Iya. Jadi memang audisi diutamakan untuk tamu, untuk model tamu. Karena kita tamu desainer, saya harus sebutkan desainer tamu itu ada dari Lampung Barat. Lampung Barat. Itu ada Say Hello, Say Say Hello Ecoprint. Kemudian ada dari Tulang Bawang. Tulang Bawang. Itu Syiha Ali batik. Kemudian ada dari Bandar Lampung itu Kahut Sigerbodi. Kemudian ada satu lagi teman kita dari Metro yang memang belum bergabung dengan Compassion itu Godong Asri. Plus 3 dari teman-teman SMK. SMK. Oke. Jadi ada 12 desainer. 12 desainer. Iya. SMK. SMK Negeri 3. SMK dia sebagai apa? Desainer juga Desainer. atau model? Desainer. Jadi anak-anak SMA itu atau guru? Anak SMK. Jurusan Tata Busana. Jasa. kita emang masuk ke mereka. Jadi kebetulan ada 3 sekolah di Metro yang memiliki jurusan Tata Busana. SMK Negeri 3 desainernya namanya Regina. Kalau saya nggak salah ya, Iya. Mbak Regina. Kemudian yang kedua dari Ma'arif. Ma'arif. SMK. Ada. Iya. Mereka baru 1 tahun ya berdiri, baru tahun Itu tahun pertama. pertama ada jurusan itu? Iya. Oke. Terus yang ketiga itu SMK Darul Hal. Darul Aman. Darul Aman. 16 ya. 16 ya, iya. Dan bocorannya nih ya, karena saya sudah dapat cerita dari narasi yang sudah Iya. keren. Iya. Anak SMK saya baca narasinya luar biasa. Artinya saya melihat memang beda ya. Ya, anak-anak sekarang. Sekolah Iya. fashion Ya, gitu yang ya. memang karena background education ya. Betul. Jadi ketika mereka menjelaskan bagaimana teknik busananya, kemudian mereka memasukkan filosofi, misalnya ada yang bercerita tentang corak wayang gunungan, Iya. giling gunung. Iya. Ya, kok saya merinding. Iya, anak-anak SMA. Iya. Bacanya tadi malam itu kebetulan kan saya yang rekam tadi malam. Saya bahagia gitu loh. Wah, Metro nggak akan kekurangan orang kreatif. Iya, betul. Asal memang kita di-maintain ya. Karena seperti kata Mbak Ami, mimpi itu belum besar kalau masih Iya. bisa dijalankan sendiri. Oh iya. Kalau masih semua bisa sendiri Iya. berarti belum besar kan? Iya. Nah, inilah mungkin tugas kita yang orang tua gitu ya, dan mungkin Pak Yeri dan teman-teman di pemerintahan tentu saja
perlu bergandengan tangan Iya, untuk iya. memastikan anak-anak atau adik-adik kita ini punya ruang yang cukup. Karena kalau ngomongin potensi sudah Iya, deh, iya, itu selesai. Metro itu udah selesai Iya, urusan potensi. iya, iya. Tinggal gimana mengembangkan. Tinggal Metro tuh yaitu yang seperti Pak Wali Kota sampaikan kan, genetiknya bagus, tinggal moles sedikit aja jadilah gitu. Jadi Dan kita punya ibu Dekranas Daya. iya. Terus Pak Yari ngomong ada gen itu saya jadi ingat. iya. Ada 2 hal yang juga kita sampaikan dalam teater, saya bocorkan di sini. Orang Metro punya 2 gen kuat. Yang pertama, gen seorang pendatang yang punya mental pemberani, Iya. bahkan tidak tahu apa yang ada di depan mata. Ya. Kemudian yang kedua adalah gen penduduk lokal yang siap. Iya. Mereka tidak takut ada orang datang, mereka membuka tangannya untuk Iya. merangkul para pendatang. Iya. Saya kira kita punya 2 gen yang kuat, Iya. gen pemberani dan gen yang berani membuka diri. Iya. Nah, mari kita bersama Iya. membangun mimpi. Jadi tuh. Jadi teringat sejarah hijrahnya Rasulullah. Ada kaum muhajirin dan ada kaum ansor gitu. Dan dua-duanya berkolaborasi kemudian membangun Madinah menjadi semacam baldatun thayyibatun warbun ghafur pada saat itu begitu kan. Jadi ada muhajirin dan ada begitu juga Metro gitu. Jadi untuk warga kota Metro siapapun khususnya juga sahabat PKK yang masih bingung, yang masih risau malam minggu besok mau main kemana, mau malam mingguan kemana, kemudian bosan kalau ke tempat itu lagi gitu. Ada acara yang sangat menarik di Sumbersari Bantul, silahkan datang. Tadi Mbak Linda dan Mbak Ami sebagai salah satu 2 orang penggiat dan pelopor kegiatan tersebut, silahkan datang. Dengan catatan berpakaian sopan santun, lebih bagus lagi kalau menggunakan wastra di Sumbersari Bantul mulai pukul 7 sampai pukul 10 ada berbagai macam kegiatan. Selain pagelaran seni tadi ada teaternya, ada musiknya, mungkin juga nanti bisa kita lihat tata panggung, lampu, lighting. Saya lihat beberapa desainnya kemarin di FB yang panggungnya bagus banget. Selain yang kayaknya jauh lebih bagus lagi dibanding tahun yang lalu karena tiap tahun kayaknya makin meningkat. Apalagi tambah banyak modelnya, akan ada hal-hal lain yang menariknya. Jadi ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak sahabat-sahabat di rumah atau di kantor atau mungkin tetangganya di rumah untuk sama-sama ini menjadi event yang bisa menjadi kebanggaan Kota Metro. Ada kata penutup atau ajakan untuk warga, Mbak Linda sebagai closing statement, Mbak Linda sama Mbak Ami, baik terkait dengan acara besok atau tentang fashion, tentang wastra, tentang kreativitas di Kota Metro, tentang ajakan mungkin ke anak-anak perempuan khususnya kan kalau yang senang desain, yang mungkin masih bingung nanti mau kemana. Silakan, mungkin siapa, Mbak Linda dulu atau Mbak Ami dulu? Kalau saya sebagai closing statement Ya. untuk adik-adik, untuk anak-anak saja. Ya. Pertama, tetaplah membangun mimpi. Membangun mimpi. Oke, tetaplah membangun mimpi. Selalu ada harapan di depan kita. Selalu ada harapan di depan kita. Dan jadilah seorang pemberani. Bangun mimpi. Selalu ada harapan depan kita dan jadilah pemberani. Oke, makasih Mbak Ida. Mbak Ami? Kalau saya maju terus, pokoknya kita bisa bantu dukung. Kalau mau bertanya sama kita, kita kasih di mana bisa bertemu. Nomor. Atau menghubungi PKK dulu, baru nanti kita gitu. Ya. Kolaborator. Kita semuanya apalagi selalu ngitek-ngitek. Iya, Mbak Ami. Oke, terima kasih Mbak Linda dan Mbak Ami. Demikianlah podcast kita pada kesempatan kali ini di podcast PKK Talk for Metro Ceria yang menghadirkan 2 orang hebat di Kota Metro yang sampai sekarang akan menggeluti terus
dan memajukan terus wastra di Kota Metro. Jangan lupa sekali lagi agenda kita di malam Minggu besok tanggal 18 pukul 19 atau pukul 7 malam sampai pukul 10. Mari bersama-sama kita datang dan ramaikan di Sumbersari, Bantul, Bumi Perkemahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai penyemangat kita, dan tadi seperti Mbak Linda bilang, selalu ada harapan di depan. Jangan berputus asa, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.